Perkenalkan, nama saya Estri Setiana. Hari ini kami dari kelompok industri semen akan memaparkan tugas besar kami. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dari mulai yang pertama. Perkenalkan, saya Nadila Noviana dengan NPM 21227. Saya Auliza Rizky Firdausi dengan NPM 21236. Perkenalkan, nama saya Nasufati dengan NPM 21241. Saya Estri Septiana, NPM 21249. Perkenalkan, nama saya Rimta Fatmasari, NPM 21257. Saya Novadana Salsabila, NPM 21266. Saya Binay Sanir Kananda, NPM 21274. Proses pertama yang dilakukan yaitu proses penambangan. Pembuatan semen menggunakan bahan baku batu kapur dan tanah liat. Penambangan batu kapur dilakukan dengan cara peledakan dan surface miner, sedangkan tanah liat berasal dari proses pengerukan. Lalu ada dua alat yang digunakan pada proses penambangan bahan baku semen, yaitu bulldozer dan ekskavator. Bulldozer sendiri digunakan untuk penimbunan kembali bekas galian dan perataan tanah, dan ekskavator digunakan untuk pengerukan tanah. Selanjutnya, bahan baku tersebut akan dibawa dengan truk untuk lanjut ke proses selanjutnya. Nah, untuk berikutnya, pengangkutan dengan menggunakan belt conveyor. Jadi, belt conveyor sendiri itu merupakan alat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan muatan dengan arah horizontal atau membentuk sudut inklinasi. Sabuk yang digunakan pada belt conveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, misalnya dari karet, plastik, kulit, ataupun logam, tergantung dari jenis dan sifat bahan yang akan diangkut. Kemudian fungsi dari belt conveyor ini yaitu untuk memindahkan serta mengangkut bahan produksi dengan jumlah besar dan berat, dan untuk membantu menghemat tenaga manusia untuk memindahkan barang tersebut. Untuk prinsip kerja dari belt conveyor sendiri yaitu memiliki beberapa komponen utama, yaitu berupa sabuk yang berada di atas roller penumpu, kemudian sabuk digerakkan oleh motor penggerak melalui suatu katrol, sabuk bergerak secara translasi dengan melintas datar atau miring tergantung kepada kebutuhan dan perencanaan, kemudian material diletakkan di atas sabuk dan bersama sabuk akan bergerak ke satu arah. Kemudian untuk faktor yang mengaruhi adalah kecepatan serta kapasitas belt dan luas dari belt. Semakin luas sabuknya itu, material yang diangkut akan semakin banyak pula. Untuk kelebihan dari belt conveyor ini yaitu mampu membawa beban berkapasitas besar, serta kecepatan sabuk itu dapat diatur, dan untuk kekurangannya adalah sabuk sangat pekat terhadap pengaruh luar. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu ada proses crusher. Proses crusher merupakan proses penghancuran batu kapur yang sudah diambil dari proses penambangan dengan tujuan untuk memperkecil ukuran batu. Alat yang digunakan yaitu gyratory crusher sebagai primary crusher dan hammer mill sebagai secondary crusher. Untuk yang primary crusher yaitu gyratory crusher. Gyratory crusher memiliki dua bagian peremuk berada di bagian atas dan bawah, dengan bentuk wadah mengerucut ke bawah. Nantinya kedua peremuk itu akan berputar semakin mendekat sehingga material akan tergerus secara berkala hingga menjadi ukuran lebih kecil. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari gyratory crusher. Faktor dari gyratory crusher itu pertama kandungan air. Umpan yang basah memiliki tekstur yang lembek di permukaannya dan mudah lengket seperti tanah, sehingga umpan akan sulit dipecah. Maka dari itu, kecepatan alat untuk mereduksi umpan akan semakin lambat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari gyratory crusher sendiri. Untuk kelebihannya, beroperasi secara kontinu, dan untuk kekurangannya, perawatannya yang sangat sulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Hammer crusher yang dimana prinsip kerjanya itu bahan yang dimasukkan akan dihancurkan oleh hammer melewati celah antar hammer dengan mendarat pada saringan. Kemudian bahan dengan ukuran yang lebih kecil dari lubang saringan akan keluar sebagai produk, sedangkan bahan yang lebih besar akan terbawa lagi oleh hammer sehingga terjadi lagi proses penumbukan lebih lanjut.
Untuk faktor yang mempengaruhi dari hammer crusher itu ada kecepatan ujung palu, di mana kecepatan ujung palu ini merupakan fungsi diameter rotor. Nah, kecepatan ujung palu ini sangat penting diperhatikan karena berkaitan dengan kecepatan tumbukan antar palu dengan bahan, di mana kecepatan ujung palu ini antara 14.000 sampai 15.000 feet per menit. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangannya, yang dimana untuk kelebihan dan kekurangannya itu eh, lebih hemat waktu, dan kekurangannya itu mesin akan cepat haus. Selanjutnya di situ ada storage yang dilambangkan dengan kotak. Nah, di proses penyimpanan ini produk yang sudah di hammer crusher akan dibawa oleh belt conveyor ke storage. Di storage ini ada limestone storage yang nantinya akan dihomogenisasi dan membentuk layer-layer dengan dua bagian stok pil 1 dan 2. Kemudian sehabis proses crushing, tanah liat ini dituangkan ke dalam clay hopper. Jadi di situ ada storage. Kemudian apron feeder akan mentransfer tanah liat dengan speed tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya untuk proses raw mill. Baik, selanjutnya ada proses raw mill, di mana untuk tahap proses raw mill ini tujuannya untuk memperkecil ukuran dari bahan tersebut hingga menjadi diameter 100 mm. Kemudian produk yang sudah digiling tersebut dalam kondisi halus yang dialirkan oleh penyaring udara atau siklon untuk menuju ke proses selanjutnya. Nah, di mana proses ini menggunakan alat vertical raw mill, yang dimana untuk prinsip kerjanya itu bahan baku masuk ke dalam vertical roller mill. Kemudian pada bagian tengah terdapat tempat menggiling, sementara itu udara panas masuk ke dalam bagian bawahnya. Kemudian material yang sudah tergiling halus akan terbawa udara panas keluar raw mill melalui bagian atas alat tersebut. Penggiling menggunakan gaya sentrifugal, yang dimana material yang diumpankan di atas akan terlempar ke samping karena putaran tebal dan tergerus oleh roller yang berputar karena putaran tebal itu sendiri. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah laju umpan. Nah, laju umpan, di mana laju umpan ini dikendalikan berdasarkan beda tekanan antara inlet dan outlet mill ya. Jika beda tekanannya rendah, maka laju umpan mill akan bertambah dan juga sebaliknya. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangannya, yang dimana kelebihannya itu bisa menggiling material yang mengandung kadar air. Kemudian untuk kekurangannya itu perawatan yang sulit, kemudian sering terjadi kegagalan pada tire roller. Selanjutnya untuk bahan-bahan hasil crusher di raw mill akan ditransportasikan ke proses selanjutnya menggunakan chain scraper conveyor. Jadi chain scraper conveyor ini merupakan alat transportasi yang terdiri dari lantai tak terputus, pelat scraper, dan juga unit penggerak. Alat ini berfungsi untuk mengangkut material dari vertical roll mill menuju ke alat transportasi selanjutnya, yaitu bucket elevator. Untuk prinsip kerja dari scraper conveyor ini sendiri, fitnya ini akan masuk ke dalam tempat penampungan atau conveying case yang ada dalam alat tersebut. Kemudian scraper ini nantinya akan mendorong material-material tersebut terhadap alat transportasi selanjutnya. Ketika rantai yang ada di bawah scraper itu digerakkan oleh unit penggerak. Untuk faktor yang mempengaruhi cara kerja dari chain conveyor ini adalah kapasitas dari feed yang masuk. Apabila kapasitas feed yang masuknya ini berlebihan, maka dapat menyebabkan chain atau rantai yang ada pada alat ini itu terangkat, sehingga mesin tidak akan bisa bekerja dengan baik dan rantainya menjadi mudah patah. Untuk kelebihannya sendiri, harga jenis chain scraper conveyor ini lebih murah bila dibandingkan dengan chain conveyor lainnya. Akan tetapi jarak pengangkutan yang dimiliki oleh scraper conveyor ini dia lebih pendek daripada jenis lainnya. Selanjutnya, dari transportasi chain conveyor, kita melanjutkan dengan bucket elevator. Jadi bucket elevator ini merupakan alat transportasi yang terdiri dari
timba yang digerakkan secara vertikal oleh rantai. Nah, fungsinya dari bucket elevator ini digunakan untuk mengangkut bahan atau material dengan jalur vertikal dari scraper conveyor menuju ke silo untuk dihomogenkan. Sedangkan prinsip kerja dari bucket elevator ini sendiri, feed-nya nanti akan masuk ke dalam corong umpan. Nah, kemudian bucketnya ini akan meraup feed tersebut dan naik sampai ke gigi kerekan atas. Kemudian feed nanti akan terdorong atau terlempar ke tempat discharge, yaitu tempat silonya itu tadi. Untuk faktor yang mempengaruhi cara kerja bucket elevator, faktornya itu ada kecepatan motor yang digunakan untuk transportasi. Nah, kecepatan yang digunakan ini harus relatif tinggi, agar bucketnya ini mampu menimbulkan gaya sentrifugal sehingga bucket dapat mendorong bahan ke dalam saluran discharge. Untuk kelebihan dan kekurangan dari bucket elevator ini, dia mampu mengangkut material hingga ketinggian 50 meter dengan sudut yang curam. Akan tetapi, kekurangannya ini bahan yang diangkut mudah terjatuh dan mudah terkontaminasi oleh debu-debu. Baik, selanjutnya ada proses pembakaran yang dimana proses pembakaran ini memproses material yang masuk ke kiln adalah material yang mendapat proses pemanasan dengan temperatur panasnya antara 1100 sampai 1200 derajat Celcius, sehingga material tersebut berubah menjadi meleleh yang awalnya berupa serbuk atau disebut dengan proses kalinasi. Kemudian memproses bahan-bahan material tersebut dipanaskan kembali dengan suhu panas yang lebih tinggi lagi pada tahap kedua dengan temperatur suhu antara 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Kemudian melakukan proses material yang masuk ke kiln ini dengan bahan material tersebut dipanaskan kembali dengan suhu yang sama. Selanjutnya saya kembalikan ke partner saya. Selanjutnya untuk proses pembakaran ini menggunakan rotary kiln, di mana prinsip kerja dari rotary kiln ini memanfaatkan panas dari burner atau pembakar yang terdapat dalam kiln. Nah, kiln ini bekerja secara counter current, di mana gas panas hasil pembakaran batu bara di burner ini dihembuskan secara berlawanan dengan feed kiln, sehingga terjadi kontak panas dan perpindahan panas antara feed kiln dengan gas panas. Kontak panas ini akan memicu terjadinya reaksi kimia untuk membentuk klinker. Selanjutnya, pembakaran akan terus berlangsung hingga klinker terbentuk dan akan keluar menuju klinker puller. Dan di sini kan terjadi reaksi kimia di kiln, di mana dinamakan reaksi klinkerisasi untuk membentuk belit, alit, selit, dan juga velit. Pada reaksi klinker tersebut yaitu yang pertama 4 kalsium oksida yang direaksikan dengan aluminium dioksida dan juga besi oksida itu akan menghasilkan C4AF atau velit. Kemudian 3 kalsium oksida direaksikan dengan aluminium dioksida akan menghasilkan C3A atau selit. Lalu 2 kalsium oksida direaksikan dengan sikron dioksida akan menghasilkan C2S atau belit. Dan untuk CaO atau kalsium oksida yang direaksikan dengan 2 kalsium oksida sikron dioksida akan menghasilkan C3S atau alit. Selanjutnya, setelah dilakukan proses pemanasan, itu akan kiln dikeluarkan untuk menuju proses pendinginan. Sebelumnya, untuk kelebihan dan kekurangan rotary kiln ini, yaitu kelebihannya biaya produksinya murah dan juga tahan terhadap suhu tinggi, dan kekurangannya itu memiliki efisiensi energi yang rendah. Pada proses pendinginan, itu menggunakan grade cooler atau yang disebut klinker cooler. Nah, proses ini tuh klinker keluaran dari kiln itu akan didinginkan secara cepat dari suhu 1500 derajat Celcius menjadi 200 sampai 100 derajat Celcius menggunakan grade cooler. Nah, proses pendinginan dilakukan dengan meniupkan angin menggunakan kipas ke klinker dari bagian bawah grade plate. Grade plate digerakkan untuk memindahkan klinker menuju crusher. Pada cooler, material harus lebih dingin dibandingkan di dalam kiln supaya klinker tersebut tidak lengket pada grade plate. Pada proses pendinginan ini itu juga terjadi reaksi-reaksi, yaitu yang pertama reaksi alit dengan air, di mana alit direaksikan dengan 6H2O atau air, menghasilkan belit dan juga 3 kalsium dioksida. Lalu pada reaksi belit akan direaksikan dengan air untuk
menjadi trikalsium aluminat dan juga kalsium dioksida. Dari trikalsium aluminat ini akan direaksikan dengan kalsium sulfat dan juga H2O atau air menghasilkan ringgit. Nantinya ringgit akan bereaksi secara lambat dengan trikalsium aluminat untuk membentuk monosulfat. Pada monosulfat ini nanti akan bereaksi dengan kalsium aluminoferit secara lambat karena adanya hidrasi besi oksida. Untuk proses selanjutnya akan saya serahkan kepada partner saya. Berikutnya adalah proses penggilingan. Proses penggilingan di sini bertujuan untuk memperluas permukaan butiran klinker. Nah, kemudian klinker ini bersama dengan bahan aditif seperti gipsum dan sisa material vulkanik seperti pozolan dan limestone akan digiling bersama menggunakan ball mill. Setelah proses penggilingan di ball mill ini, semen akan ditransportasikan menggunakan air sliding conveyor ke vibrating screen. Nah, tujuan dari pengayakan ini yaitu untuk mendapatkan hasil yang sama. Kemudian hasil dari pengayakan ini akan ditransportasikan menggunakan air sliding conveyor ke semen silo. Nah, kemudian untuk alat dari ball mill sendiri akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, berikutnya material akan dilanjutkan ke alat penggiling. Alat penggiling yang digunakan yaitu ball mill. Ball mill berfungsi untuk menggiling bahan 1/4 inci lebih halus sampai ke 75 mikron. Prinsip kerjanya adalah menghancurkan material karena adanya tumbukan dan gesekan antar bola-bola baja dengan material. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari ball mill yaitu kapasitas muatan gerinda, di mana jika bola baja menumpuk terlalu tinggi, maka bola bajanya itu akan semakin kurang efisiensinya, jadi penggilingan itu akan semakin berkurang. Lalu adapun kelebihan dan kekurangan dari ball mill, yaitu kelebihannya rasio penghancurannya besar, tetapi kekurangannya peralatannya itu berharga mahal. Untuk proses dan alat selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya ada alat vibrating screen. Mesin vibrating screen adalah mesin yang terdiri dari beberapa alat penyortir seperti ukuran warme screen, ayakan batu yang beraneka ragam, agar kita dapat digunakan untuk menyortir ukuran batu sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Untuk prinsip kerjanya, yaitu vibrating screen memberikan getaran yang diperlukan agar proses penyortiran batu split dapat terjadi terus-menerus. Biasanya beberapa jenis mesin vibrating screen akan memiliki sudut kemiringan tertentu agar proses penyortiran batu dapat terjadi dengan lebih baik karena mengandalkan gaya gravitasi dan getaran. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari vibrating screen ini sendiri, yaitu intensitas getarannya. Karena intensitas getaran yang terjadi dapat mempengaruhi efektivitas proses pengayakan. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari vibrating screen ini sendiri. Kelebihannya yaitu papan lubang pada vibrating screen dapat diatur sesuai kebutuhan. Dan untuk kelemahannya, harga alatnya lebih mahal dari trommel screen. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Oke, selanjutnya ada air sliding conveyor. Air sliding conveyor adalah bentuk pengangkutan yang menggunakan udara atau gas lain untuk mengalirkan material curah dalam pipa. Nah, prinsip kerja air sliding conveyor sendiri adalah memakai fluidisasi udara. Setelah melewati lapisan material yang meluncur di atas membran, zat tersebut mengalir di atas lapisan material dan dibuang melalui unit filtrasi yang sesuai. Karena material dipertahankan melalui aliran udara biasa, ia mengalir bebas menuruni lereng bahkan ketika sudut kemiringannya itu relatif kecil. Nah, jumlah udara yang digunakan dijaga seminimal mungkin yang diperlukan untuk mengurai gaya antar partikel dan gaya gesekan antara partikel dan permukaan saluran dalam cukup untuk memungkinkan aliran material. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari air sliding conveyor sendiri ini yang pertama adalah material bahannya. Nah,
Nah, material bahannya ini yang pasti harus bisa difluidisasi oleh udara juga. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari air sliding conveyor itu sendiri. Yang pertama lebih cepat. Yang kedua tidak mudah rusak dan itu harganya itu lebih ekonomis. Nah, tetapi air sliding conveyor ini sekali dia rusak, maka dia memakan biaya kerusakan yang mahal. Dan juga air sliding conveyor ini berisik. Selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Ya, selanjutnya menuju proses packaging atau pengemasan. Jadi di sini semen yang sudah jadi akan dikemas menggunakan rotary packer dan juga belt conveyor. Proses dari rotary packer ini dilakukan secara otomatis, mulai dari proses pembukaan bahan, pengisian kantong, penimbangan dan pengukuran, dan pengepresan kantong dapat diselesaikan secara otomatis. Untuk semen yang sudah dipak sesuai ukuran, akan melewati belt conveyor dan diangkut ke kendaraan menuju keluar pabrik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada partner saya. Transportasi berupa belt conveyor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari perhitungan belt conveyor. Dengan kondisi di mana kami memiliki semen clinker dengan densitas sebesar 88 pound per cubic feet sebanyak 450 ton per jam yang akan ditransportasikan dengan jarak sebesar 1050 feet. Kemudian penyelesaiannya berdasarkan pada tabel di samping, tabel 5.3, semen clinker dengan densitas 88 pound per cubic feet dengan mendapatkan rekomendasi kemiringan maksimum sebesar 18 sampai 20 derajat. Next. Selanjutnya untuk analisis pertama adalah analisis mengenai ukuran lebar belt. Dikarenakan kapasitas yang besar yaitu sebesar 450 ton per jam, kami menggunakan tipe belt conveyor berupa 45 through bed. Kita melakukan trial atau uji coba dengan menggunakan lebar belt sebesar 24 inch dan juga kemiringan maksimum 20 derajat. Sehingga setelah ditarik garis, kami memperoleh kapasitas 132 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Next. Selanjutnya untuk analisis kedua berada pada kecepatan belt dengan kapasitas 450 ton per jam. Pertama-tama kami melakukan perhitungan kecepatan dengan rumus kapasitas dibagi dengan kapasitas yang ada di tabel atau teori tadi, kemudian dikali dengan 100 feet per menit, sehingga kami peroleh kecepatan belt sebesar 341 feet per menit. Nah, pada tabel di samping, dengan lebar belt sebesar 24 inch dan juga jenis material semen clinker ini kami asumsikan berupa lam atau gumpalan batu, kami memperoleh kecepatan maksimum sebesar 350 feet per menit. Nah, sehingga melalui hasil perhitungan ini, dari trial dengan lebar belt sebesar 24 inch, dengan asumsi tersebut, kami menganggap bahwa lebar trial kami sudah sesuai dengan literatur yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk panjang lintasan belt dengan kapasitas 450 ton per jam. Dengan kami menggunakan jarak sepanjang 150 feet dengan sudut kemiringan belt conveyor sebesar 20 derajat sesuai dengan derajat maksimum kemiringan tadi. Untuk panjang conveyor kami menggunakan jarak dibagi dengan cos theta, yaitu 1050 feet dibagi dengan cos 20 derajat. Sehingga kami peroleh angka sebesar 1117 feet untuk panjang konveyornya. Selanjutnya untuk ketinggian konveyor kami menggunakan rumus jarak dikalikan dengan tan theta sehingga kami peroleh ketinggian konveyor sebesar 382 feet. Untuk analisis selanjutnya ada pada daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor. Pertama-tama kita memperhitungkan daya untuk pergerakan horizontal dengan rumus 0,4 ditambah jarak per 300 dikalikan dengan W atau lebar jarak dibagi atau kapasitas dibagi dengan 100. Sehingga kita peroleh angka perhitungan untuk daya horizontal sebesar 17,55 horsepower. Untuk daya vertikal, kita menggunakan rumus 0,001 dikalikan dengan ketinggian konveyor dikali dengan kapasitas yang kita gunakan, sehingga diperoleh daya sebesar 171,9 horsepower untuk daya vertikal.
Selanjutnya kita melakukan analisis terhadap grafik terlebih dahulu. Dikarenakan kita menggunakan trial dan trial tersebut sesuai dengan asumsi, dengan lebar-lebar 24 inch, dan panjang konveyor sebesar 1117 feet, kita menggunakan grafik di samping dan kita tarik garis. Pada garis putih ini kita peroleh horsepower pada grafik sebesar 2,9 horsepower dengan kecepatan 100 feet per menit. Selanjutnya untuk perhitungan selanjutnya adalah daya pada saat belt conveyornya ini kosong. Kita menggunakan rumus horsepower yang diperoleh dari grafik dikalikan dengan kecepatan belt dibagi dengan 100. Kita peroleh hasil sebesar 9,9 horsepower. Selanjutnya untuk daya total yang kita butuhkan pada belt conveyor, yaitu totalan antara daya horizontal, daya vertikal, dan juga daya empty. Dari ketiga daya tersebut kita peroleh total untuk menggerakkan motor belt conveyor sebesar 199,4 horsepower. Untuk berikutnya yaitu analisis dari vibrating screen. Ini mesh yang digunakan yaitu 45 sampai dengan 90. Kemudian diperoleh rata-rata ukuran partikel dari 45 dan 50 ini dibagi 2, kemudian diubah ke mikron, didapatkan sebagai berikut. Nah, untuk fraksi masanya ini dari rata-rata ukuran partikel dibagi dengan total dari rata-ratanya, kemudian dikali dengan 100, didapatkan fraksi massa sebagai berikut. Nah, untuk hubungan rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa, didapatkan hubungan berbanding lurus, di mana semakin besar rata-rata ukuran partikelnya, semakin besar fraksi massanya pula. Next. Nah, berikutnya adalah hubungan rata-rata dari lock aperture dengan kumulatif oversize. Di sini mesh yang digunakan yaitu 50 sampai dengan 90. Nah, kemudian diameter ayakan dalam ukuran milimeter didapatkan sebagai berikut. Nah, kemudian ini dilokkan. Untuk kumulatif dari oversize ini merupakan jumlah dari fraksi massa pada sebelumnya. Yang diperoleh hubungan antara lock aperture dengan kumulatif oversize yaitu berbanding terbalik, di mana semakin besar diameter ayakannya ini semakin kecil kumulatif oversize-nya. Next. Nah, berikutnya adalah hubungan antara diameter ayakan dengan fraksi bahan tertahan. Di sini diameter ayakan yang digunakan dalam satuan milimeter sebagai berikut, kemudian sampel dari berat bahan tertahan diperoleh sebagai berikut. Untuk fraksi bahan tertahannya ini diperoleh dari berat bahan tertahan dibagi dengan total dari berat bahan tertahan. Nah, untuk kumulatifnya berat bahan tertahan ini yaitu jumlah dari sampel berat bahan tertahan. Dan untuk persen tertahannya ini yaitu berat bahan tertahan dibagi dengan total berat bahan tertahan, kemudian dikali 100, didapatkan persen tertahan sebagai berikut. Nah, untuk berat bahan lolos ini diperoleh dari total berat bahan tertahan dikurangi dengan berat bahan tertahan. Untuk persen lolosnya diperoleh dari berat bahan lolos dibagi dengan total berat barang tertahan dikali dengan 100. Next. Nah, berikut ini adalah hubungan dari diameter partikel dengan fraksi bahan tertahan. Diperoleh grafik sebagai berikut dengan puncak tertingginya yaitu 0,248 mm. Jadi diameter partikel yang digunakan itu antara 0,248 sampai dengan 0,289 mm. Nah, untuk berikutnya saya kembalikan ke moderator.